berapa, 3 itu berapa, gitu ya. Jadi 60% di klaster 0, 41% di klaster yang pertama, 33% di klaster yang kedua, ini di klaster yang ketiga. Ini kalau kita lihat ini beda ya, beda dengan kalau tadi kan 50%, 50%, 30%, 30%, 30% ya. Ingat ya, ini hasil clustering dengan parameter hiperparameternya Anda nanti bisa pelajari lagi nih, ngesetnya bagaimana. Tapi di sini pakai Euclidean distance itu berdasarkan jarak Euclidean. Ini 41%, 33%, 26% hasil ininya. Jadi nanti sebenarnya bisa kita lihat ya ininya bagaimana, apa performance metriknya dari sini bagaimana. Tapi kalau kita lihat di data yang kita open lagi iris tadi, nah kalau kita lihat ini semuanya 50 50. Jadi ada ketidaktepatan tadi. Nah, ketidaktepatan itu nanti bisa dievaluasi. Ini kan berarti tidak tepat yang sebenarnya sama hasil cluster kita. Nah, inilah yang disebut bahwa data ini memiliki ground truth. Jadi ada kelasnya di sini. Ada pertanyaan di sini tentang ground truth? Oke, ngerti ya? Pak, ya. Pak. Ya. Untuk ini tadi Pak, tadi kan kelasnya 2 Pak di situ, untuk berubah jadi 3 ini gimana caranya Pak? Ya setiap kalau di Anda ini ya, setiap Anda melakukan sesuatu di sini di WK itu Anda harus set hiperparameternya di sini ya. Ini nah, munculkan tadi di mana Pak? Diklik aja di sini. Munculkan ini di mana Pak? Diklik di sini. Oh, klik yang itu Pak ya. Ya, ini adalah hiperparameter ya. Kalau Anda biarkan maka akan seperti defaultnya. Coba ya kita lihat clustering di sini, misalnya kita lihat ini class to evaluate ya, apakah keluar nanti evaluasinya. Kita coba ya. Saya belum pernah menggunakan WK untuk clustering. Oke, jadi ini hasil clusteringnya. Ini harusnya tadi kan 33% semua kan, ininya sama kan, tetapi hasilnya seperti ini. Dan ini adalah dia performance measure-nya itu pakai ini. Jadi incorrect-nya ada 11%. Ya. Ini apa? Nanti kita bicarakan. Ini seperti apa namanya confusion metric kalau klasifikasi. Tidak begitu lengkap ya untuk mengevaluasi clustering ya di sini ya. Atau ada inilah ya, opsi. Ya, cuma menampilkan ini aja. Nanti dicari cara apa untuk menampilkan hasil yang apa selengkap yang di apa scikit-learn. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Apa yang dimaksud ground truth label? Jadi kelasnya. Jadi kalau Anda misalnya mengumpulkan data sendiri, kemudian ingin menggolongkan, itu labelnya ada berapa, berarti Anda belum punya ground truth label. Oke? Jadi ini ya, ini semuanya sudah Anda kerjakan. Jadi ada adjusted run index, Volkswagen smart flow score, mutual information based score, homogeneity, completeness, dan V measure. Kemudian kalau yang intrinsic itu yang tidak memiliki truth label, ground truth labelnya tidak ada, misalnya silhouette coefficient, Kalinski ini ya, index, kemudian Davis-Baldwin index, dan lain sebagainya. Beberapa yang saya bicarakan di sini adalah yang ada sebagai package dari scikit-learn. Tetapi yang lain, kalau Anda misalnya menemukan sesuatu yang ada di paper itu biasanya juga sudah ada.
sudah cukup lama ya kembangkan untuk clustering ini. Oke, jadi clustering itu sebenarnya termasuk yang berkembang pertama yang datang dari orang statistik untuk mengelompokkan data. Jadi toolnya sudah cukup lengkap ketika diadopsi untuk tugas machine learning. Oke, yang pertama adalah intrinsic measure di scikit-learn adalah run score. Jadi run score. Jadi yang pertama yang ingin mungkin Anda tidak begitu tertarik dengan rumusnya, tetapi yang penting adalah Anda bisa menginterpretasikan. Kalau untuk nilai metrik ini, itu nilai yang ingin dituju ideal itu berapa gitu. Jangan sampai Anda menyebutkan run index itu mendekati 1 itu makin bagus apa tidak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini rumusnya dan run index. Yang penting adalah ini ya. Jadi labels true. Jadi label yang sebenarnya. Kalau yang ini adalah labels predicted. Labels predicted. Jadi Anda melakukan ngerun clustering, kemudian di situ dikelompokkan itu masuk cluster berapa. Ngerun suatu algoritma clustering, misalnya hierarchical clustering gitu ya, atau nearest neighbor, maka hasil dari cluster itu menjadi label predicted, sedangkan label true adalah dari data yang sebenarnya. Paham nggak di sini? Paham ya? Jadi yang Anda pakai adalah yang kelasnya. Jadi predicted class sama true class-nya. Jadi ini ya. Jadi mendekati 1 itu berarti makin mendekati yang sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa jadi Anda bisa evaluasi di sini, tentu saja dengan mengeluarkan labelnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mutual information score, mutual info score. Jadi ini ya, tetap seperti tadi, ada label dari data yang sebenarnya. Ini adalah label hasil dari ngerun algoritma clustering. Jadi algoritma clusteringnya Anda run, kemudian menghasilkan dia di cluster berapa, ini adalah di label predicted. Jadi stated itu, jadi ini juga nilainya akan 1 dan atau mendekati 1 kalau hasil clustering yang kita lakukan itu makin bagus. Jadi kalau yang kita inginkan adalah mendekati 1. Kemudian random partition. Jadi kalau misalnya partisinya acak itu akan mendekati 0 ya. Jadi kalau makin jelek algoritma atau model kita, maka dia akan makin mendekati 0. Kemudian yang berikutnya adalah homogeneity, completeness, dan V-measure. Jadi ini bisa dihitung barengan, di mana V-measure itu adalah rata-rata antara homogeneity dan completeness. Oke, perintahnya seperti ini. Jadi true label adalah tadi yang kelas yang sebenarnya, kemudian label predicted adalah kelas atau label yang kita hasilkan dari algoritma clustering. Jadi kita bisa lihat, jadi nilainya semuanya positif antara 0 sampai 1, di mana ini juga semakin mendekati 1, dan 1 itulah yang paling perfect. Jadi kita ingin nilainya 1. Jadi seperti ini
agak tidak familiar ya. Jadi Anda harus simpan, nanti kalau Anda perlukan Anda ulang lagi. Kalau misalnya kita ngomong tentang akurasi gitu kan, kita langsung otomatis akurasinya makin dekat 100% itu makin bagus gitu ya. Tetapi ini ada macam-macam metrik yang kita harus lihat dengan teliti. Dia makin bagus kalau mendekati 1 atau mendekati 0 atau mendekati min 1. Kemudian ada lagi yaitu Fox-less Malo score. Ini ya. Ini juga dia makin mendekati 1 makin bagus. Jadi mudah, Anda tinggal panggil perintahnya seperti ini dan Anda bisa lihat di help-nya itu nilai apa yang dimasukkan di masing-masing parameter dari perintah ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Sudah Anda lakukan ya? Bertanya Pak. Ya. Pak, yang pernah Bapak bahas minggu kemarin yang masalah nilai kappa itu hanya berlaku untuk klasifikasi Pak ya, anunya, kalau kita mau melihat akurasinya. Kalau untuk yang kita diskusikan selama ini ya. Kemudian Pak, berarti belum tentu misalnya anggaplah antara algoritma 1 dan algoritma kedua itu, misalnya anggaplah algoritma pertama saya pakai, ternyata kalau dilihat akurasinya itu mendekati 1 tapi nilai kapanya tidak hampir mendekati gitu yang paling akurat, tapi yang algoritma keduanya itu memang masih jauh dari 1 tapi nilai kapanya lebih besar. Kita patokannya nilai kappa gitu Pak, atau pure kita? Ya, tergantung dari domain problemnya ya. Jadi domain problemnya apa gitu. Apakah biasanya sih secara sekilas sih kita akan bisa dengan mudah secara visual kita tangkap dari confusion metric ya. Kemudian dari confusion metric itu kita bisa mengkuantisasi seberapa agreement antara predicted dan actualnya atau ground truth-nya itu dari situ. Nah, kappa itu secara umum hanya untuk mengkuantisasi ini cukup ini enggak secara statistik cukup bagus enggak gitu ya. Nah, jadi macam-macam tergantung dari problem dan datanya. Jadi yang diinginkan seperti apa gitu. Jadi itu adalah membuka ruang untuk interpretasi ya. Jadi ini kalau Anda misalnya melakukan penelitian gitu ya, Anda bisa berargumen bahwa algoritma saya memang akurasinya tidak jauh lebih tinggi, tetapi kapanya lebih bagus misalnya, seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita melihat seperti kalau kita ngomong akurasi paling tinggi itu lebih bagus gitu, belum tentu ya, gitu ya. Jadi saya harapkan Anda sudah mengetahui macam-macam metrik performansi, Anda lebih lebih dalam analisisnya tentang hasil algoritma machine learning ya. Jadi jangan senang kalau wah klasifikasi saya sudah 80% misalnya. Itu belum tentu itu sudah bagus. Jadi Anda evaluasi sama yang lain. Tergantung dari tujuannya apa. Apakah memprediksi satu kelas selalu benar atau memprediksi suatu kelas yang lain selalu benar. Gitu ya. Jadi domain problemnya. Oh iya Pak. Oke. Ini ya, ininya detailnya Anda nanti boleh tidak usah dihafal, tetapi yang penting adalah Anda tahu ini harusnya sampai sini. Ini sampai sini. Akarnya sampai sini. Kemudian confusion metric. Jadi kalau Anda lihat confusion metric di sini, apakah Anda bisa menghasilkan kata juga dari sini? Ini juga bisa ya, tetapi tidak lazim. Tidak lazim. Jadi cukup confusion metric itu antara perbedaan antara true label dan predicted label ya. Persis sama kayak confusion metric di klasifikasi. Ini juga tergambar yang kita inginkan adalah nilai itu terpusat di diagonalnya ya. Oke. Seperti itu. Cukup jelas ya?
Kemudian yang berikutnya adalah kalau ini adalah performance metric intrinsik ya. Intrinsic measure itu seperti tadi yang saya sampaikan, kita tidak memiliki dugaan sebelumnya atau tidak memiliki, sebenarnya ini bisa digolongkan menjadi berapa gitu ya. Misalnya kita ingin melakukan clustering apa ya, image gitu ya, image cell misalnya. Image cell itu berdasarkan warnanya itu ada berapa macam sel yang ada di foto kita gitu ya. Kita tidak tahu. Atau kita ingin melihat image dari daun gitu. Ini daunnya ini terkena ulat atau tidak berdasarkan warnanya gitu. Kita tidak, itu ada tentu saja clusteringnya akan ada dua ya. Itu bukan contoh ya. Pokoknya yang tidak ada kelasnya, jadi tidak ada ground truth-nya. Jadi kita memang tidak tahu ini kelasnya harus dibagi menjadi berapa gitu. Atau bukan kelasnya, clusternya harus berapa. Jadi kita pakai ini, seberapa bagus model clustering yang kita bangun itu terhadap tujuan kita ya. Yang pertama adalah siluet. Ini kalau kita baca di literatur ini cukup terkenal. Jadi Anda yang penting tadi ya, sekali lagi adalah Anda bisa mendapatkan siluet dengan tools yang ada di Scikit-learn, kemudian menginterpretasikan di mana nilai yang paling bagus itu 1, kemudian nilai yang paling jelek adalah min 1. Jadi ini adalah 1 sampai min 1 untuk siluet. Jadi kita lihat di sini, X ini adalah datanya. Jadi X ini kalau kita sebutkan di data kita adalah atribut-atributnya. Jadi setiap instan itu kita evaluasi. Kita evaluasi silhouette indeksnya, kemudian silhouette score-nya kita bisa hitung. Kemudian label adalah dia masuk ke cluster yang mana. Jadi kita hitung. Ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa tugas ke depan Anda lebih banyak akan dengan intrinsic measure ini ya. Karena kalau sudah ada kelasnya itu biasanya Anda akan membawa ke masalah klasifikasi. Oke, intrinsic measure. Kemudian ini siluet hanya kalau jumlah labelnya itu antara 2 dan jumlah sampel dikurangi 1. Jadi minimal itu jumlah klasternya harus 2. Kemudian ini metrik yang lain, Kalinski-Harabas. Jadi ini yang kalau saya lihat ini siluet ini yang paling cukup paling terkenal. Kemudian Kalinski-Harabas saya tidak menemukan di literatur interpretasinya seperti apa. Kemudian ada Davis-Bouldin score. Jadi X dan label ini sangat sederhana ya. Jadi Anda bisa lakukan dua-duanya ya, baik pakai tadi silhouette score sama Davis-Bouldin. Jadi ini X adalah tadi atributnya, kemudian labelnya ada di sini. Jadi minimum skornya itu 0. Nah ini kalau yang tadi itu semakin mendekati 1 semakin bagus, kalau ini semakin mendekati 0 semakin bagus. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau Anda lupa, seperti tadi ya pesan saya ya, Anda bisa mendapatkan nilainya dari sampel yang Anda kerjakan, kemudian Anda bisa menginterpretasikan ini model atau algoritma saya itu bagus atau tidak gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya absen dulu ya sebelum kita lanjutkan ke contoh yang salah. Ya, silakan dinyalakan dulu.
Bentar ya. Silakan yang bisa menyalakan ini full screen. Oke, oke, saya ambil ya. Itu. Ya, kita break dulu ya, 5 menit. Saya akan mengisi absen. Anda boleh sholat dulu kalau belum sholat. Sebelum kita lanjutkan ke deep learning. Siap, Pak.